Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pernyataan-pernyataan dasar tentang resiko. Resiko adalah segala hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut beberapa ahli, arti dari resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arthur Williams dan Richard N.H. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, Al-Abbas Salim. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss. Yang ketiga, Sukarto. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, Herman Darmawi. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Pernyataan ISA 200, auditor yang harus merencanakan dan melaksanakan audit untuk mengurangi risiko audit yang dapat diterima pada tingkat terendah yang memang sesuai dengan tujuan dari audit. Risiko audit terdiri dari dua elemen. Yang pertama, risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji materi atau bawaan dan pengendalian risiko. Yang kedua, risiko bawaan auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan salah saji materi atau deteksi perikatan risiko. Untuk mengurangi risiko audit agar dapat diterima oleh tingkat yang terendah, seseorang auditor harus: yang pertama, menilai risiko salah saji material. Yang kedua, membatasi deteksi risiko. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan prosedur yang menjawab nilai risiko pada laporan keuangan, kelas transaksi, dan saldo akuntansi, dan tingkat asersi. Selanjutnya yaitu strategi audit. Strategi audit adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan audit. Strategi audit dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Auditor bertanggung jawab dalam pengembangan strategi audit dan mengkomunikasikannya kepada anggota tim audit lainnya. Pentingnya strategi audit. Strategi audit adalah elemen fundamental dalam pelaksanaan audit. Proses penyusunan strategi memungkinkan auditor untuk: yang pertama, dapat digunakan dengan cara yang relevan bagi manajemen auditan. Yang kedua, memahami kegiatan auditan dalam sektor atau industri, apa audit bergerak, dan tujuan kegiatan auditan. Yang ketiga, memahami keefektifan pengendalian internal dan merancang pendekatan audit. Yang keempat, mendapatkan bukti audit yang efektif. Yang terakhir, memperlancar komunikasi dengan manajemen auditan dan antara anggota tim audit itu sendiri. Berikutnya, audit internal dan risiko perdagangan elektronik. Pengauditan internal. Pengertian audit internal. Audit internal atau disebut juga dengan internal audit, yaitu sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, objektif,
dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi. Audit internal ini bisa sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Tujuan audit internal. Menurut Hiro Tugiman tahun 2016 menyatakan bahwa internal audit memiliki tujuan dalam membantu anggota organisasi supaya bisa melaksanakan tugas dengan efektif. Dalam kegiatan internal audit berupa melaksanakan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit mencakup pengawasan yang sangat efektif dengan pembayaran yang normal. Fungsi audit internal. Menurut Sawyer tahun 2015 menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu yang pertama, melakukan pengawasan pada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak. Yang kedua, melakukan identifikasi dan meminimalisasi risiko. Yang ketiga, mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis. Yang keempat, melakukan pelaporan validasi kepada manajer, membantu proses decision making. Dan yang keenam, melakukan analisis massa mendatang atau bukan hal yang sudah terjadi. Yang terakhir, membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Risiko terkait dengan perdagangan elektronik. Ketergantungan pada perdagangan elektronik menimbulkan kekhawatiran tentang akses tidak sah ke informasi rahasia. Tanpa perlindungan yang memadai, perusahaan membuka pintu mereka, para hacker komputer, pengacau, pencuri dan mata-mata industri, baik secara internal dan dari seluruh dunia. Secara umum, risiko audit Secara umum, risiko bisnis adalah kemungkinan kehilangan atau cedera yang dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal perdagangan elektronik, risiko berhubungan dengan kehilangan, pencurian atau kerusakan data, serta penggunaan program komputer yang secara finansial atau secara fisik membahayakan organisasi. Selanjutnya, ada pun beberapa risiko yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko internet. Yang kedua, intersepsi jaringan pesan. Yang ketiga, akses ke database perusahaan. Yang keempat, karyawan istimewa. Yang kelima, keengganan untuk tuntut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko dari perdagangan elektronik, yaitu risiko internet. Bagian ini membahas beberapa risiko yang lebih signifikan yang terkait dengan perdagangan internet. Pertama, risiko yang berkaitan dengan privasi konsumen dan keamanan transaksi, serta risiko entitas bisnis dari penipuan. Yang kedua, risiko terhadap konsumen. Karena semakin banyak orang terhubung ke web, penipuan internet semakin meningkat. Adapun itu yaitu yang pertama, pencurian nomor kartu kredit seperti beberapa perusahaan internet yang lalai, atau bahkan penipuan dengan cara mereka mengumpulkan,
menggunakan informasi kartu kredit. Yang kedua, pencurian password, yang mana salah satu bentuk penipuan internet ini melibatkan sebuah situs web untuk mencuri password pengunjung. Sedangkan yang ketiga, privasi konsumen, di mana privasi adalah alasan nomor satu kenapa individu menghindari perdagangan internet. Yang keempat, cookies dan keamanan konsumen. Beberapa situs web mungkin menyimpan password pengguna dalam cookie jika password tidak dienkripsi sebelum disimpan. Siapapun dengan mudah mengakses komputer dan dapat mengambil cookies dan password. Yang kelima, risiko bisnis, di mana badan usaha juga beresiko dari perdagangan internet, yaitu IP spoofing, serangan pada penolakan layanan, dan program berbahaya. Selanjutnya yaitu risiko ED atau Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik atau ED, sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling berhubungan untuk dokumen bisnis yang berstandarisasi di batas-batas organisasi. Komputer, database, dan pusat informasi terhubung oleh jaringan komunikasi publik atau lainnya. Kerawanan sistem ED adalah tinggi karena kegagalan sistem pada setiap 3 tahapan atau inisiasi, transmisi, dan tujuan akan mengganggu transaksi. Di sini terdapat 6 area faktor risiko, yaitu yang pertama, tercurinya akses informasi. Yang kedua, hilangnya integritas data. Yang ketiga, kurang lengkapnya transaksi. Yang keempat, tersedianya sistem ED. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengirim transaksi. Yang terakhir, kurangnya pedoman hukum. Electronic Data Interchange atau ED. ED adalah pertukaran informasi bisnis antar perusahaan yang diproses melalui komputer dalam format standar. Berikut adalah beberapa manfaat ED, antara lain, ED dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk entry data secara manual. Yang kedua, ED dapat mengurangi kesalahan input data dan kesalahan klasifikasi. Yang ketiga, penggunaan dokumen elektronik mengurangi secara drastis penggunaan kertas di dalam sistem. Yang keempat, penghematan ongkos kirim. Yang kelima, ED mengotomatiskan prosedur kegiatan manual yang terkait dengan pesanan pembelian, proses penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Dan yang terakhir, dengan memesan langsung barang yang dibutuhkan dari vendor, ED dapat mengurangi persediaan yang tersimpan. Oke, selanjutnya yaitu resiko kecurangan manajemen. Artikel terbaru mengenai risiko yang terkait dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen atau manajemen fraud membahas model risiko kecurangan dapat digunakan oleh auditor internal. Para penulisnya menganjurkan penggunaan prosedur analitas. Adapun itu, yang pertama, membuat ekspektasi kuantitatif untuk saldo akun. Yang kedua, membuat resiko investigatif dan saldo materialitas kuantitatif. Yang ketiga, membandingkan saldo akun aktual dengan ekspektasi auditor. Sekian
dari presentasi saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.